Cuannya ngendap tanpa menunggu lama nih cuy. Baru 5 menit ngajuin langsung di ACC dan uangnya langsung masuk ke rekening tanpa menunggu lama. Buruan kalian gaskan, nggak pakai basa-basi, dan juga untuk di aplikasi ini aman banget tanpa sebar data dan juga nggak bisa akses kontak dan lain-lain. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 3 juta rupiah ya. Dan di sini yang harus gua bayarkan yaitu 3.165.036 rupiah. Nah, untuk tenornya dibagi menjadi 3 kali pembayaran, itu pada tanggal 29 Juni, itu pada tanggal 29 Juni 2022 sebesar 1.055.012 rupiah. Kemudian untuk pada tanggal 29 Juli 1.055.012 rupiah ya. Dan di sini pada tanggal 29 Agustus 1.055.012 rupiah juga ya cuy. Nah, pas jadi untuk total yang harus gua kembalikan yaitu 3 juta rupiah ya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini untuk limit pencairannya itu dicairkan saat itu juga ya. Jadi ketika kita di ACC tinggal menunggu. Namun kekurangan dari aplikasi ini jikalau kita di Autol ya, kemarin-kemarin sih kalau di Autol masih menunggu beberapa hari lagi baru bisa ngajuin ya. Nggak tahu deh kalau sekarang, soalnya udah ada updatean terbarunya sih ya. Nah, kalau bisa langsung mengajukan setelah di Autol malah lebih bagus ya cuy. Nggak perlu menunggu lama dan bisa langsung siap mengajukan kembali. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini nama aplikasinya itu Kredit Pintar Pinjaman Online, dan di sini aplikasinya masih loading ya cuy. Nah, untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kemudian untuk aplikasi ini tentunya kalian bisa gaskan dimanapun dan kapanpun ya. Nah, sebelum kalian mengajukan ataupun ingin merawat ataupun ingin membayarkan pengajuan kalian, pastinya kalian perbarui dulu ya. Takutnya nanti ada bug dari versi sebelumnya ya, dan bisa menjadi kegagalan sistem ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini tentunya dia nggak sebar data ya, jadi nggak usah khawatir dan udah aman banget lah ya. Nah, untuk cara downloadnya bisa kalian masuk ke Google Play Store aja, ketika nama aplikasinya dan langsung kalian ajukan. Nah, untuk aplikasi ini dia terakhir diupdate itu 1 Juli 2022. Untuk jumlah downloadnya 10 juta download, ratingnya 4,2 dengan ulasan 2 juta. Dan di sini kalian bisa lihat ada daftar brosurnya. Nah, ini kalian lihat untuk daftar brosurnya lumayan menarik ya. Nah, di sini pinjamannya fleksibel hingga dengan 20 juta rupiah ya, tinggi banget. Kemudian di sini pencairannya cepat, uang dikirim dalam kurang dari 24 jam, tetapi nggak
semuanya juga dicairkan pada hari itu juga. Kadang ada yang dicairkan besok harinya, tergantung kalian di ACC-nya di jam berapa ya. Kalau misalkan pagi ya biasanya sih di pagi hari juga untuk pencairannya. Kalau kalian di ACC-nya sore itu biasanya sore juga ya. Nah, oke, kemudian untuk pelunasannya mudah, banyak metode pembayaran, kemudian aman dan terpercaya, perlindungan terhadap data pribadi, untuk customer service-nya membantu permasalahan Anda setiap saat, dan hadiahnya gratis, dapatkan poin dan menangkan hadiahnya ya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam. Ini kalian bisa lihat aja dulu satu persatu, bisa kalian baca dan menjadikan bahan acuan serta bahan pembanding. Kemudian di sini ada detail aplikasinya sih ya cuy. Nah ini detailnya, kalian bisa lihat untuk peminjamannya itu mulai dari tenor 91 hari hingga dengan tenor 60 hari, biaya plafonnya hingga 20 juta rupiah, dan sini ada biaya bunganya rendah ya cuy. Nah ini kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya untuk biaya bunga dan biaya layanan di sini rendah tanpa agunan pastinya, jadi nggak perlu jaminan BPKB, STNK dan lain-lain. Pembayarannya mudah, layanan rupiah 24 jam dan juga melindungi privasi Anda. Nah, ini kalian bisa lihat untuk cara pembayarannya di sini ada email, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 21 September 2017 dan ya udah pasti dia ini kalau nggak salah memakai ICO 27001 ya untuk setiap aplikasi pinjol legal OJK yang berstandar internasional ya untuk keamanan datanya. Kalau di pinjol ilegal dia nggak pakai sih ya. Nah, di sini saran gua kalau kalian ingin bertanya terkait seputar permasalahan pengajuan kalian ataupun info aplikasinya, bisa langsung ke telepon customer service-nya aja ya. Soalnya kalau melalui email kadang lambat masuk ya untuk balasannya, ataupun bisa aja nggak dibalas sama sekali ya. Kalau email mending ke telepon aja. Namun kayaknya sini biasanya sih membutuhkan pulsa lagi ya. Nah, lebih bagus kalau misalkan ada customer service yang melalui WA ya, seperti aplikasi pinjol-pinjol lainnya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya. Ini ya tampilan awal dari aplikasi kredit pintar ya. Nah, ini tampilannya masih seperti yang kemarin-kemarin sih ya, dan khas sekali untuk aplikasi ini berwarna hijau. Nah, di sini kita karena barusan update lagi, jadi kita harus terima untuk ketentuan yang diperbarui ya. Di sini kita terima aja. Kemudian tampilannya masih aja seperti yang dulu sih. Kemungkinan sih ini ada sistem yang diperbarui. Nah, di sini kita tekan ajukan aja sekarang. Nah, ini masih loading ya. Kita tunggu dulu apakah tampilannya udah berubah untuk pengisian datanya atau gimana nih. Nah, di sini masih sama aja sih ya. Untuk pengisiannya ada terbagi menjadi 5 step ya. Yang pertama ada identifikasi wajah, kemudian info pribadi, info kontak, info pekerjaan, dan juga info rekening bank ya. Nah, untuk di aplikasi ini identifikasi wajahnya memang agak sedikit ketat ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini identifikasi wajahnya memang agak sedikit ketat. Namun di sini gua nggak bisa masuk, soalnya ketika gua masuk ini langsung muncul untuk KTP gua ya. Jadi kalian bisa lanjutkan aja seperti biasanya. Kemudian di sini ada informasi pribadi. Nah, untuk informasi pribadi ini kalian bisa masukkan sesuai dengan data-data kalian. Nah, ini kalian bisa lihat pendidikannya apa, kemudian status perkawinan, jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungan ini juga berpengaruh terhadap peninjauan dari tim audit kalian ya. Nah, jadi ini juga berpengaruh. Kemudian untuk alamat emailnya, buat yang bertanya alamat email, di sini gua memasukkan alamat email bukan alamat email utama gua ya, tetapi alamat email ini connect dengan handphone ataupun device yang buat pengajuan di handphone gua ya cuy. Nah, selama masih koneksi masih worth it ya cuy. Nah, oke, kemudian sini ada provinsinya, kota tempat tinggal dan lain-lain. Untuk telepon rumah bisa kalian masukkan juga. Untuk status tempat tinggal ini juga berpengaruh ya. Biasanya sih orang-orang pada pilih untuk milik sendiri ya. Nah, kemudian di sini ada step selanjutnya, ada informasi kontak darurat. Dia memintanya 2 doang. Hubungan yang pertama itu bisa kalian pilih hubungannya apa ya, orang tua, suami istri, anak dan lain-lain. Kemudian di sini untuk hubungan kedua, di sini bisa kalian pilih teman atau apa saja ya.
Nah, selanjutnya nomor kondarnya ini wajib aktif ya, soalnya kalau nggak aktif akan sulit untuk di ACC karena biasanya akan ditinjau dari tim auditnya ya, biasanya ditelepon di kondar atau bisa juga di WA terlebih dahulu ya, dan ya kadang juga hanya di miss call. Oke. Kemudian di sini ada informasi pekerjaan. Informasi pekerjaan di sini mencakup industri pekerjaannya itu apa. Nah, ini kalian bisa lihat aja. Kalian cari aja di sini, kalau nggak ada bisa pilih lainnya. Kemudian tipe pekerjaannya itu apa ya. Nah, karyawan swasta, pelajar, mahasiswa, tidak bekerja, honorer, atau apa saja ya. Nah, di sini kalian bisa pilih. Kemudian posisi jabatannya ya, di sini sebagai apa, staff ataupun manajer dan lain-lain. Nah, di sini nama perusahaannya, kemudian bekerja sejak kapan, ini juga berpengaruh ya. Semakin lama kalian bekerja itu bisa naik juga untuk skor kreditnya sih ya cuy. Nah, kemudian di sini penghasilan bulanan, kalau kalian memasukkan slip gaji jangan menaikkan penghasilan bulanan, minimal harus sinkron ya cuy untuk slip gaji dengan penghasilan bulanan, kecuali kalian nggak memasukkan slip gaji, baru kalau kalian mau tinggikan ya nggak masalah, asalkan jangan berlebihan ya meninggikannya. Kemudian untuk tanggal gajiannya di sini saran gue isikan aja walaupun opsional. Dan selanjutnya di sini ada info rekening bank. Nah, untuk info rekening bank di sini kalau nggak salah sih bisa untuk penggunaan e-wallet ya. Coba kita lihat dulu, kita scroll. Namun ternyata enggak ya cuy, dia hanya bisa menggunakan Bank Jago. Nah, untuk Bank Jago ini kurang lebih hampir sama dengan e-wallet, tetapi dia masih sama dengan bank pada umumnya ya. Namun untuk pembuatannya bisa melalui online kok ya, dan enggak lama untuk pembuatannya, nggak perlu ke bank dan lain-lain ya. Nah, jadi saran gua kalau memang nggak punya rekening pribadi ataupun rekening bank lainnya, bisa kalian menggunakan dengan Bank Jago, soalnya simple banget, nggak repot untuk pembuatannya dan lain-lain. Tetapi kalau punya sih bisa kalian masukkan rekening yang ada di sini, dan pastinya harus sinkron ya, nggak boleh berbeda. Nah, jadi untuk pengisiannya begitu doang. Dan sedikit tips dari gua, jika kalau kalian misalkan di auto di aplikasi ini, untuk pengajuan selanjutnya kalian mengajukan dengan dokumen yang bertambah ya. Jadi bukan dokumen yang di Autol kemarin, maksudnya ditambah lagi untuk dokumennya ya. Entah itu satu dokumen, dua atau tiga ya. Dan saran gua, jikalau di Autol fokus aja dulu di aplikasi KP ya. Maksudnya satu aplikasi, jangan langsung pindah ke aplikasi lainnya. Soalnya kalau kalian pindah ke aplikasi lainnya itu terhitung pengajuan baru lagi ya cuy. Nah, memang untuk pengajuan baru rentan banget untuk di Autol ya. Apalagi belum punya skor kredit dan belum punya track record untuk peminjaman di aplikasi tersebut. Jadi harus sabar dulu ya. Yang perawatan aja ataupun pengajuan berkali-kali itu masih bisa di auto, apalagi yang masih pemula dan juga masih pengajuan baru ya. Dan apalagi datanya juga masih fresh. Nanti bakalan nyantol juga pasti untuk pengajuan kalian ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu dulu videonya. See you next my video. Bang.